Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang, dan kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh dan semua amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini, balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hadir cepat dan mendengarkan khutbah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis sahih Rasulullah menyatakan, man ghasalah yaumal jum'ah wa tasalah, siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersih-bersih, thumma bakarah wa batakara, kemudian dia bersegera, bergegas, cepat-cepat datang ke masjid, wa masya wa lam yarkab, dan juga kalau dia dekat berjalan kaki, tidak naik ke kendaraan, wadana minal imam, dan mendekat duduknya mengambil shaf yang pertama, fastama'a, kemudian dia mendengar, memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang khatib, walam yalwa, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia,
maka kata Rasul, kana lahu bikulli khutwatin ala sanah, dari tiap-tiap langkah yang dilangkahkannya itu datang ke masjid, maka dibalas setahun ibadah oleh Allah, ajru siyamuha wa qiyamuha. Jadi dibalas setiap langkah yang dilangkahkannya itu, siyamuha, pahala puasa setahun, wa qiyamuha, dan salat malam setahun. Jadi selangkah yang awak langkahkan, datang ke masjid, awak capek datang, mandi bersih-bersih, beruduk sebelum datang itu, duduk ambil saf yang paling terdepan, kemudian saf berikutnya kalau sudah penuh, tidak melakukan perbuatan sia-sia, artinya fastama'ah, memperhatikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, maka balasan dari Allah adalah setahun ibadah puasa dan setahun salat malam. Satu langkah balasannya adalah setahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka alangkah ruginya kita pergi salat Jumat tapi kita selalu datang terlambat. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, orang yang hadir cepat, yang datang mendengarkan khutbah, maka Allah mudahkan jalan menuju surga baginya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Rasul, siapa yang datang mendengarkan khutbah, majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan il jannah, maka Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Jadi oleh sebab itu ternyata balasan Allah bagi yang mendengarkan khutbah, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh sang khatib, maka Allah mudahkan jalan menuju surga baginya. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, dia mendapat ketenangan, mendapat rahmat dari Allah, dimuliakan dan juga didoakan oleh para malaikat-malaikat rahmat. Hadirin kaum muslimin, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tiadalah satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Ya, rumah Allah itu adalah masjid. Kemudian yasluna kitaballah, mereka itu membacakan kitab-kitab Allah. Wa yatadarrusunahu bainahum, kemudian mereka itu adalah mentadarusi. Mentadarusi itu artinya memahami, menghayati, mentadaburi isi-isi kandungan Al-Quran. Maka kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan, Allah berikan ketenangan terhadap hamba tersebut. Wa ghasyiyathumur rahmah, Allah berikan rahmat terhadapnya. Wa khafathumul malaikah, dan para malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mendengarkan khutbah tersebut. Wa dzakarahumullah fi man indahu, dan Allah membangga-banggakan orang tersebut di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Makhluk yang lainnya ini di dalam ilmu tafsir dijelaskan adalah para jin dan para malaikat. Oleh sebab itu ternyata sangat luar biasa orang yang hadir duluan mendengarkan khutbah di pelaksanaan ibadah Jumat tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya balasan dari Allah bagi yang mendengarkan khutbah, yang hadir di majlis khutbah Idul Jumat tersebut adalah dia dicatat sebagai amal fi sabilillah. Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan au yu'allimahu, siapa yang masuk ke dalam masjid Allah, mendengarkan ilmu, mendengarkan uraian-uraian khutbah,
Kemudian au yu'allimahu, dan juga dia tiada berniat kecuali untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan khutbah. Maka kata Rasul, kana kal mujahidi fi sabilillah, balasannya adalah dia sama dengan orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau di zaman Rasul dahulu jihad itu mengangkat senjata di medan perang. Kalau sekarang kita di Indonesia ini kan tidak ada seperti itu lagi, kecuali kalau di Palestina. Balasan jihad itu adalah surga. Maka Allah janjikan orang yang hadir mendengarkan khutbah atau termasuk di majlis-majlis ilmu lainnya, maka dia sama dengan orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka mari kita cari keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hadir mendengarkan khutbah tersebut sama dengan pahala salat. Dia tidak salat, dia duduk mendengarkan khutbah. Idza tawadda ahadakum fi baiti, apabila seseorang dia berwudu di rumahnya, atau kalau sampai dia di masjid memperbaharui wuduknya. Wuduk tadi tidak batal, tetapi dia perbaharui wuduknya. Tsumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, menuju masjid mendengarkan khutbah tersebut. Kana fi salati, maka dia mendapat pahala bagaikan orang yang salat. Jadi dia duduk di majelis ilmu mendengarkan khutbah itu, maka dia mendapat pahala orang yang salat hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Oleh sebab itu sangat luar biasa Allah berikan balasan bagi orang-orang yang hadir duluan di khutbah atau mendengarkan khutbah. Maka oleh sebab itu jangan sampai diabaikan. Alangkah ruginya kita, awak lai pai solat Jumat tapi masbuk tarwih. Kadang-kadang malahan kita orang udah solat baru datang. Itu adalah sesuatu yang rugi yang sangat luar biasa. Makanya sering disampaikan oleh panitia, pengurus masjid, pembawa acara, bapak-bapak, saudara-saudara, mari cepat datang, usahakan datang hadir sebelum khatib naik mimbar. Ya memang seperti itu, karena itu adalah sangat luar biasa. Malahan kata Rasul, fa idza kharajal imam, kalau imam atau khatib sudah datang, hadaral malaikah, malaikat juga hadir. Kalau imamlah datang, khatiblah datang, hadaral malaikah, malaikat juga hadir. Untuk agunanya yastami'una zikra, mandangakan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Malaikat saja mendengar. Kadang-kadang ada jo khatib sedang khutbah, awak main handphone, awak menyenda-nyanda, kadang-kadang lalu bagai, kadang-kadang bakaruh lo bagai. Ini adalah khutbah yang sangat luar biasa, diabaikan, ditinggalkan, dan kita termasuk berbuat lagwah. Lagwah itu artinya perbuatan sia-sia. Maka rugilah manusia-manusia yang seperti itu. Oleh sebab itu, makanya untuk setiap pelaksanaan ibadah itu berusaha kita yang terbaik. Hadirin kaum muslimin, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabisun, siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, kata Rasul, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun, hari ini sama dengan hari kemarin, itu adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumu syarran min amsihi
fahuwa halikun. Sia yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, orang tersebut adalah orang yang celaka. Oleh sebab itu, berusahalah kita selalu untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita dari hari ke hari. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.